Kita bersyukur bahwa ada pemuda-pemudi waktu itu untuk bangkit bangsa Indonesia. Amin. Oleh karena itu kita mau bangkit lagi bagi kota kita, bagi bangsa kita. Amin. Ya, kita mau lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Sama-sama kita katakan lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, amin. Selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama naikkan syukur. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Yes. Oh, kami bersyukur Tuhan. Yes. Sebab karena kasih setiamu, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, Naikkan syukurku. oh ku naik. Sama-sama kita katakan lagi. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup Yang kau dan kini hanya untukmu. takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, Dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur. naikkan syukurku. Oh, ku naikkan syukur. Naikkan syukurku. Yes. Ku naikkan Sama-sama yuk. syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup Yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini, oh, hidup yang
Tuhan. Sebab kalau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Amin. Kita mau katakan. Yes, sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami mau segenap hati memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Sama-sama kita angkat tangan kita yuk. Ku angkat tangan ke memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Sama-sama katakan, oh kau dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji Tuhan. Amin. Kami mau katakan dengan segenap hati kami, bahkan dengan segenap jiwa. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami angkat tangan kami, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Oh, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Sama-sama boleh kita menari bagi Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Yes, sama-sama katakan, oh, kau dia ajaib semua perbuatanmu. Dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami mau katakan, oh, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Dan mulia, biarlah semua
kasih Tuhan. Mari kita mau datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh God, Jesus. Kami mau datang dengan ucapan syukur kami. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin menyerahkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku mau bawa hatiku, hanya Engkau hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyerahkanmu. Sungguh karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa hati kami, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku bawa hidupku, bawa hidup, amin, yes Tuhan. Untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku. Mari kita katakan ku bawa hati.
lebih sungguh lagi. Kami bawa hidup kami. Yes, yes Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami, haleluya. Kami mau lebih sungguh lagi, bawa hati kami, kerinduan kami hanya padamu. Yesus Tuhan, Yesus, hanya Engkau kerinduan kami. Kami bawa hati kami bawa hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Pada setiap kita datang di hadapan Tuhan, pada setiap kita berikan hati kita, dia rindu hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami masyurkan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami persembahkan, kami mau beri yang terbaik. Kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan kami. Kami mau berikan segalanya bagi Tuhan kami. Kami mau beri yang terbaik. Oh, biarlah sembah kami, pujian kami hanya bagi Tuhan kami. Sebab Kau yang layak. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, Hanya Engkau hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku bawa hidup. membawa hidupku. Inilah persembahanku Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku bawa hatiku. Engkau di hidupku, untuk
Tuhan, syukur kami kepadamu Tuhan. Oh, Engkau yang menghancurkan segala kehampaan hidup kami Bapa. Karena kami percaya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, segala kehampaan hidup kami hancur dalam nama Yesus. Yang ada pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami mau angkat jiwa kami yang mau angkat suara kami. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdiri di tempat ini Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Dengan sebuah tujuan. Nama Yesus ditinggikan lewat hidup kami Bapa. Lewat puji-pujian kami. Nama Yesus disembah. Nama Yesus diagungkan. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji. Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Oh, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus yang sudah memberikan hidupnya bagi kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersama-sama kami. Engkau ada dalam pujian penyembahan kami. Dan kami percaya
Ada berkat yang sudah Kau curahkan setiap kami Tuhan. Berkat ilahi Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan yang memberikan hati kami. Kami buka telinga kami Tuhan. Untuk mendengar perkataan-Mu. Untuk mendengar seluruh perkataan-Mu dan janji-janji-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau menyediakannya bagi kami Tuhan. Nanti kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami siapkan hidup kami Tuhan. Untuk terus mendengar perkataan-Mu. Dan biarlah perkataan-Mu menjadi kehidupan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mendengar firman-Mu. Kami berbicara berkata-kata kepada kami semua. Kami percaya bahwa hikmat Tuhan lewat Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Yang memampukan kami untuk mengerti. Sehingga firman yang kami baca. Firman yang kami renungkan. Memberikan kehidupan bagi kami. Untuk kami terus melangkah ke depan. Dan setiap kami menyelesaikan apa yang menjadi panggilan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Shalom saudara. Apa kabar? Sini suara nggak ada suara, sini nggak ada suara, sama sekali suaranya. Apa kabar? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Saya percaya bahwa kita semua terus dibangkitkan, digairahkan untuk mencari Tuhan ya. Ya karena tantangan iman dalam zaman modern ini semakin besar ya. Artinya bahwa tantangan iman kita sebagai orang percaya di hari-hari di zaman modern ini itu semakin besar ya. Kalau kita lihat bagaimana kemajuan teknologi yang begitu luar biasa terjadi di hari-hari ini ya, yang tidak terbendung ya, begitu luar biasa ya. Dan ada tantangan iman yang membuat kita bisa terus melangkah kepada Tuhan. Bisa juga membuat akhirnya kita terhenti ketika kita tidak ada dalam Tuhan. Nah, karena itu kita sadar bahwa tantangan iman di zaman modern ini ya, cukup besar. Ya. Enggak cuma hanya teknologi, ya, kemajuan teknologi, keadaan manusia yang juga hari-hari ini ya pintar-pintar. Ya. Apakah saudara percaya bahwa kondisi manusia generasi sekarang ini pintar-pintar? Pintar-pintar ya? Luar biasa semua ya. Artinya bahwa kepintarannya mungkin bisa 2 kali lipat dari zaman saya dulu ya mungkin, atau mungkin bisa berapa kali lipat dari zaman terdahulu kita. Artinya bahwa tantangannya semakin besar, tantangan iman kita ya. Ya karena banyaknya perubahan-perubahan ya. Belum lagi adanya tantangan dari pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang menyimpang, belum lagi aniaya ya. Terus belum lagi krisis ekonomi mungkin yang sedang terjadi. Itu menjadi sebuah tantangan bagi kita orang percaya untuk akhirnya kita tetap mau maju atau berhenti. Ya, pertanyaan adalah kita mau maju atau berhenti? Dengan tantangan yang ada. Kita mau maju atau berhenti? Amin, kita akan maju, amin. Ya, karena kita harus percaya bahwa di depan kita ya di depan kita ke depan itu disediakan ya. Sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, ada janji Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang disediakan bagi saudara. Mungkin saat ini saudara belum mampu melihatnya. Tapi semakin saudara semakin mengenal Tuhan, semakin saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin saudara bertumbuh dalam Tuhan, maka saudara akan mampu melihat apa yang Tuhan sediakan atas saudara ke depan. Dan janji Tuhan dikatakan bahwa kemuliaan yang lebih besar dari apa yang kita tanggung. Ya. Kemuliaan itu lebih besar dari apapun derita yang kita tanggung. Mungkin hari-hari ini engkau ada yang lelah. Mungkin hari-hari ini engkau ada yang lesu. Ya, mungkin hari-hari ini engkau ngerasa bahwa kayaknya kok aku kenapa begini. Ya. Tapi percayalah ketika engkau mulai membangun kedekatan dengan Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa jerih lelahmu itu tidak menjadi sia-sia. Katakan amin. Amin. Jerih lelahmu dengan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Ya, dan saya percaya Tuhan akan membuat engkau bisa melihat ya,
Ada sebuah pengharapan yang besar di depan sana yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Sehingga itu membuat kita menjadi orang-orang yang tetap berani bertahan, ya, berani terus melangkah, ya. Karena kita percaya ada janji Tuhan di sana. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini saya ingin membagikan tentang temanya tentang 4 pondasi disiplin rohani. Ya, ini bertempatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Artinya bahwa untuk kita bisa maju, ya, untuk kita akhirnya bisa terus melangkah ke depan, ya, kita perlu yang namanya sebuah disiplin. Amin ya. Amin. Katakan kanan kirinya bahwa kita perlu disiplin secara rohani. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, saya ingin bagikan tentang 4 pondasi disiplin rohani. Karena ya artinya bahwa seseorang kalau ia ingin bertumbuh tapi dia mengabaikan sebuah disiplin, maka ya pertumbuhannya tidak maksimal. Seseorang yang mau bertumbuh dia harus memiliki disiplin rohani dalam hidupnya. Sama seperti ketika anak sekolah, ya, ketika anak sekolah atau anak pelajar yang sekolah menimba ilmu ke dalam dunia pendidikan, ketika dia nggak disiplin belajar, maka ya dia akan mengalami kesulitan. Dia akan terseok-seok, ya. Dia ketinggalan. Dia nggak dapat apa-apa. Sedangkan mereka yang disiplin dalam belajar, dalam waktu dan sebagainya, pasti dia akan berhasil. Dia akan mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dia akan bisa mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Kenapa? Karena dia memiliki disiplin, baik waktu, ya, maupun tekadnya. Ada sebuah disiplin yang dibangun dan itu membuat dia bisa berhasil. Jadi saudara kasih Tuhan, untuk kita bisa terus bertumbuh dalam Tuhan, untuk akhirnya kita menjadi orang yang dewasa secara rohani dalam Tuhan, kita memerlukan yang namanya disiplin rohani. Ya. Mari kita lihat dulu ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6. Kita lihat Lukas pasal 6 ayat 47 sampai dengan 48. Oke, sudah dapat semua? Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, 3, 2, 1. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi saudara kasih Tuhan, di sini ada disebutkan sebuah perumpamaan bahwa rumah yang kuat adalah rumah yang dibangun di atas dasar yang kuat. Ya, rumah atau gedung ini kokoh berdiri, ya, bisa dibangun 2 lantai karena ada pondasi yang kuat ditanam. Ya, mungkin ini bisa sampai 2-3, nggak tahu ya. Mungkin bisa 2 meter atau 3 meter pondasinya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, ya Bang Erik yang tahu ya. Yang jelas bahwa gedung ini bisa berdiri, bisa 2 lantai karena ada pondasi yang kokoh, ya, sehingga nanti bisa dibangun 2 lantai. Kalau pondasinya tidak kokoh, maka ketika nanti dibangun 2 lantai, ya, ketika bangunan yang kedua berdiri, ya, ketika pondasi nggak kokoh, dia akan roboh, dia akan runtuh. Artinya bahwa kalau kita ingin membuat sebuah bangunan, ya, maka yang harus diperhatikan adalah pondasinya. Yang paling utama diperhatikan adalah pondasinya. Nah, di sini Yesus mengingatkan kepada kita, ya. Artinya bahwa saya katakan tadi bahwa di zaman modern ini tantangannya semakin banyak, tantangannya semakin besar, ya. Baik tantangan dalam hal teknologi, ya. Sekarang ini kita lihat bagaimana teknologi mempengaruhi orang-orang muda. Ya. Ya, enggak cuma orang muda, orang tua juga dipengaruhi oleh teknologi. Gitu ya. Tantangannya banyak. Kayak itu bagaimana supaya kita tetap bisa terus berdiri, ya. Kita bisa terus melangkah sampai akhirnya kita menuju kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya. Kita perlu yang namanya membangun sebuah pondasi yang kuat. Ya, di sini dikatakan untuk kita bisa membangun pondasi yang kuat dikatakan bahwa setiap orang yang datang
kepadaku, ya, dikatakan bahwa setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi saudara kasih Tuhan, bahwa kalau saudara, ya, yang paling terpenting dalam kehidupan kita orang percaya itulah dasar iman kita. Ya, saudara akan menjadi seperti apa nanti itu tergantung dari bagaimana dasar itu dibangun dalam diri saudara. Ya, di sini katakan bahwa kalau kita ingin memiliki fondasi yang kuat, dikatakan kita harus apa? Mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Jadi dasar untuk kita bisa kuat, dasar untuk akhirnya kita bisa berdiri kokoh, ya, walaupun tantangannya besar seperti baik teknologi, baik aniaya, baik krisis ekonomi, apalagi maupun kondisi mungkin perkembangan manusia yang begitu luar biasa. Ketika saudara, ya, memiliki dasar yang kuat, itu tidak akan pernah bisa mengubah hidup saudara. Amin. Dasarnya apa? Saudara mau apa? Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itulah dasarnya. Jadi orang yang tetap bisa berdiri kokoh, ya, yang bisa berdiri kokoh sekalipun ada tantangan dalam situasi krisis adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pernah anggap sepele ketika saudara membaca firman Tuhan. Ya. Karena ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara sedang membangun pondasi dalam diri saudara. Karena ya menentukan, pondasi itu menentukan saudara goyah atau tidak itu adalah ketika pondasi saudara kuat. Karena kalau pondasi saudara nggak kuat, ya nanti ketika ada badai, krisis ekonomi, wah pusing gitu ya. Ketika ada aniaya, ketakutan. Ya. Kenapa? Karena pondasinya nggak kuat. Maka itu kita perlu bangun pondasi yang kuat dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, kita akan belajar tentang 4 pondasi disiplin rohani. Ya. Kita buka ke dalam Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 21. Yudas ini cuma satu pasal, ya. Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Oke, kita akan baca bersama-sama. Sudah sempat semua? Oke, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya. Ada 4 pondasi rohani yang saya ingin bagikan dari kitab Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 21 ini. Ya. Artinya bahwa disiplin rohani menjadi satu hal yang penting untuk akhirnya kita bisa terus bertumbuh menjadi dewasa dan akhirnya kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Nah, di dalam Yudas pasal 1 ayat 20 ini menjelaskan, ya, bagaimana supaya kita bisa membangun pondasi disiplin rohani dalam diri kita. Ya. Dikatakan di ayat 20, ya, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang pertama, ya, untuk kita bisa membangun pondasi disiplin rohani dalam diri kita adalah dikatakan bahwa kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Ya. Jadi kita harus membangun diri kita, ya, membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Nah, dan ini yang satu yang kita perlu pahami bahwa perjalanan rohani hidup kita
itu bukan instan. Ya. Perjalanan rohani kita itu punya waktu yang panjang. Ya. Enggak 1 hari, enggak 2 hari, enggak sebulan, enggak setahun, itu bisa bertahun-tahun. Artinya bahwa ada sebuah perjalanan panjang yang kita akan lewati. Dan itu perlu yang namanya sebuah disiplin rohani supaya kita bisa tetap terus berjalan. Supaya kita terus akhirnya setia ikut Tuhan dan akhirnya di mana kita tidak bisa digoyahkan oleh keadaan ataupun oleh situasi apapun. Ya. Jadi saudara, kalau kita harus membangun yang namanya membangun diri kita di atas dasar iman yang suci, ya. Jadi membangun diri di atas dasar iman suci berbicara komitmen kita. Ya. Ini berbicara komitmen. Ya. Sudahkah kita memiliki komitmen di hadapan Tuhan? Untuk Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Aku mau menjadi orang yang setia kepada Engkau Tuhan. Dalam kondisi apapun aku mau setia kepada Engkau Tuhan. Ada yang berani berkata begitu? Ada yang berani berkata, Tuhan aku mau setia kepada Engkau Tuhan. Dalam kondisi dan situasi apapun. Ada yang berani berkata begitu? Berani? Berani dong. Amin? Ya berani. Kita harus berani katakan, Tuhan dalam kondisi apapun. Aku mau setia berkomitmen kepada Engkau Tuhan. Jadi kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Jadi artinya bahwa ini berbicara tentang sebuah komitmen untuk kita terus menerus datang kepada Tuhan. Komitmen untuk terus menerus membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya ini terus diulang-ulang. Ya, memang sesuatu yang terus diulang-ulang. Bagaimana kita ditekankan untuk memiliki yang namanya sebuah persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Kenapa harus diulang-ulang? Ya karena dasarnya di situ. Pondasinya di situ. Saudara bisa kuat karena saudara memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, ini saudara yang saya perlu mengerti bahwa yang ditakutkan iblis, ya ditakutkan iblis terjadi atas saudara apa? Ya kira apa? Saya ngerti nggak? Kira-kira apa yang ditakutkan iblis yang terjadi dalam hidup saudara? Yang ditakutkan iblis adalah saudara mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan. Itu yang iblis takutkan. Kenapa? Kenapa iblis takut? Saudara mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Ya. Karena seseorang yang mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, ya, hidupnya akan mengalami terobosan demi terobosan. Dan itu bisa kita lihat Paulus. Ketika dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, hidupnya berubah total. Dari yang penganiaya jemaat, dia akhirnya menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Yang memberikan hidup, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan nyawanya diberikan kepada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, yang iblis takutkan terjadi dalam hidup saudara adalah ketika saudara mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan. Makanya iblis mencoba, ya. Saya perhatikan bahwa iblis apa yang iblis lakukan? Dia mencoba supaya saudara tidak lagi mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Karena begitu saudara mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, maka saudara mengalami terobosan demi terobosan rohani dalam hidup saudara. Makanya dikatakan bahwa kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Iman kita ya berperan penting dalam perjalanan kehidupan rohani kita ke depan. Ya, termasuk persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi saudara, artinya bahwa apa yang kita rindukan hari ini, apa yang harus kita rindukan kepada Tuhan? Mintalah supaya engkau terus mengalami yang namanya perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan. Karena perjumpaan ilahi dengan Tuhan akan membuat engkau mengalami terobosan demi terobosan dalam imanmu. Ada amin? Ada amin? Jadi perjumpaan Tuhan harus dialami. Kenapa? Karena ketika saudara tidak mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, maka saudara akan menjadi orang Kristen yang agamawi. Seperti apa orang Kristen agamawi? Yang selalu disuruh-suruh, dek sudah ke gereja, dek komsel, dek baca Alkitab. Sesuatu yang hanya disuruh-suruh terus. Tidak ada sesuatu yang keluar dalam dunia. Tapi berbeda ketika seorang mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan.
dia akan mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dan ini saya alami ya, waktu saya kesaksian di kemarin di kelas kepemimpinan, saya katakan bagaimana saya dulu ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Untuk saya bangun pagi itu sesuatu yang saya rindukan. Saya gelisah tidur itu. Saya pengennya cepat bangun pagi ya, cepat ada suara apa tuh? Tiang listrik yang berbunyi teng 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 gitu ya. Pokoknya bunyinya harus 3 kali atau yang 3 kali lah. Kok 3 kali artinya jam berapa itu? Jam 3. Jadi saya bilang, wah 3 kali. Saya gelisah sehingga saya lihat saya terbangun, masih jam 12 tidurnya cepat jam 9 kan. Jam 12 wah belum tidur lagi. Sampai akhirnya saya dengar. Jadi itu saya alami bagaimana saya begitu menggebu-gebu mencari Tuhan. Ya. Jadi apa yang dialami Daud itu saya alami. Bagaimana dikatakan bahwa dia bangun pagi mendahului orang selesai jaga malam dikatakan. Ya. Saking rindunya dia kepada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ini harus kita mengerti bahwa yang iblis takutkan dalam diri saudara dan saya adalah ketika saya dan saudara mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan. Karena selesai iblis, segala strateginya, segala tipu daya itu akan selesai. Enggak berguna lagi. Ya. Kenapa? Karena begitu saudara mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, terobosan demi terobosan terjadi. Mukjizat demi mukjizat akan terjadi dalam hidupmu. Ya. Hal-hal yang rohani akan terus memimpin engkau ya kepada satu kebenaran sampai akhirnya kita dibawa naik, akhirnya kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, rupa dan gambar Kristus semakin sempurna dalam diri kita. Ada amin. Jadi yang pertama ya, pondasi rohani yang kita bangun adalah bagaimana kita membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Lewat apa? Persekutuan pribadi. Mari kita sama-sama mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan. Ya berbagai cara. Waktu itu saya belajar berpuasa. Ya, saya nggak disuruh-suruh puasa, saya berpuasa. Ya, saya berpuasa. Ya, seminggu sekali saya berpuasa. Ya, nggak ada yang suruh-suruh saya berdoa. Jadi saya buat doa itu jamnya sama. Ya, jadi jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi itu saya berdoa. Sampai satu ketika waktu itu saya tinggal di rumah kakak saya, ya kakak saya tinggal satu rumah dan kakak saya ini latar belakang lain gitu ya. Tapi karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya nggak peduli kakak saya latar belakang lain. Saya berdoa, ya. Saya menyanyikan lagu-lagu rohani. Pokoknya ya namanya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apapun saya lakukan, ya. Begitu hausnya begitu saya dengar khotbah hari Minggu, itu menjadi bahan saya untuk saya renungkan terus. Jadi sesuatu yang bagaimana saya menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Dan itu mendorong saya untuk akhirnya saya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Saya mulai memberi diri saya, Tuhan, saya mau disuruh apa aja saya mau Tuhan. Disuruh PA, wah saya paling senang ya. Diajak PA, wah saya pertama kali diajak PA senang sekali ya. Ya jadi kakak PA-nya belum datang, saya sudah datang. Betul, saya sudah datang. Bahkan ketika saya mulai dibimbing, saya mulai terus bertumbuh, saya akhirnya punya adik PA. Dan apa yang terjadi? Artinya bahwa saya mengalami hal yang sama, bagaimana saya ya ini ketika saya mulai memuridkan orang lain, jadi saya harus menempuh jarak itu nggak dekat. Ya, saya harus naik angkutan umum itu mungkin sekitar 1 jaman lah perjalanan. Ya, itu kalau bisa ketemu bisa enggak. Ya, bayangin ketika saya udah jauh-jauh capek-capek pulang kerja mau PA tiba-tiba yang saya mau PA kan nggak ada orangnya. Rasanya gimana? Ya. Mungkin kesal ya. Ya. Tapi yang luar biasa apa? Perjumpaan ilahi kita dengan Tuhan itu. Ya. Melunturkan hal-hal yang
tadi itu, yang gak enak, yang kesal, ya. Yang ada apa? Belas kasihan kepada orang-orang. Jadi kita harus membangun dasar, ya, membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini yang harus kita bangun dalam diri kita. Ya, jadi ya saya harap setiap kita mulai setelah saat hari ini, engkau mulai mengejar Tuhan, engkau mulai terus cari wajah Tuhan. Ya, alami perjumpaan dengan Tuhan. Kau saat ini mungkin mengalami yang namanya kekeringan rohani, kau hambar, ya, saat teduh nggak bergairah, baca Alkitab nggak bergairah, maka hari ini kau harus mengalami Tuhan, supaya hidupmu mengalami terobosan. Amin. Amin. Katakan kanan kirimu, engkau harus mengalami terobosan rohani. Ya. Jadi engkau yang sudah tidak bergairah, engkau yang sedang, ya perhatikan ya, engkau yang sedang tidak bergairah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, hari ini engkau harus mengalaminya. Amin. Ya, dikatakan bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Ya, mulai belajar, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Bawa aku untuk mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau. Dan saya percaya Tuhan akan nyatakan itu kepada kita. Amin. Jadi yang pertama adalah kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Ya, yang kedua, ya, masih di ayat 20. Ya. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang kedua, ya, disiplin rohani yang harus kita bangun adalah, ya, kita harus membangun kehidupan doa dalam hidup kita. Nah, ini penting. Ya, saya sadari bahwa saya mengalami terobosan-terobosan karena saya mau belajar untuk memiliki yang namanya kehidupan doa. Ya. Saya nggak peduli waktu itu, ya. Saya nggak peduli, ya, saya di rumah siapa. Saya nggak peduli orang di rumah yang saya tempati itu mereka keyakinannya berbeda dengan saya. Tapi karena saya mengalami terobosan itu membuat saya sepertinya saya harus lakukan, nggak bisa saya tahan-tahan. Saya berdoa, ya. Saya berdoa, ya, walaupun doanya pelan-pelan, tapi saya berdoa dengan sungguh, saya berdoa. Doanya bisa sama, ya. Pokok doanya mungkin dalam seminggu itu bisa sama semua pokok doanya. Ya. Dan nggak bosan. Ya mungkin nggak tahu kalau saudara pokok doanya sama terus bosan nggak saudara? Tapi kalau dalam hadirat Tuhan tidak bosan ya, amin ya. Amin. Kalau mendoakan pasangan hidup tidak bosan ya. Ada sini yang bosan mendoakan pasangan hidupnya? Haleluya. Ya, jadi anggaplah saudara ketika saudara berdoa seperti saudara mendoakan pasangan hidup. Wah. Kenapa? Karena ya, mari kita lihat ya kenapa kita harus membangun kehidupan doa ya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 26. Ya, saya akan bacakan untuk kita. Roma pasal 8 ayat 26. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sekali lagi saya ulang. Demikian juga Roh membantu kita dalam apa? Kelemahan siapa? Kelemahan kita. Tuhan tahu saudara lemah. Ya. Ya karena daging kita ini memang harus dikendalikan. Karena kalau nggak dikendalikan daging kita ini menjadi liar. Ya sesuka-sukanya. Ya. Gampang ditarik kepada hal-hal yang negatif. Ya. Tapi ketika kita mengendalikannya. Ya, dengan mendisiplinkan diri, dengan kita belajar untuk terus taat kepada Tuhan. Maka saudara akan mampu mengendalikan daging saudara. Amin. Ya, dia akan takluk dengan roh kita. Katakan amin. Amin. Daging kita akan takluk dengan roh kita. Ya. Karena itu kita perlu membangun yang namanya membangun kehidupan doa. Kenapa? Ya, doa menjadi hal yang penting dalam pertumbuhan rohani kita. Ya.
Ya di sini katakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, saya sadar bahwa saya banyak kelemahan-kelemahan. Karena saya sadar banyak kelemahan-kelemahan, saya perlu yang namanya tuntunan Tuhan. Saya perlu Roh Kudus untuk menuntun saya. Ya, makanya saya berdoa, makanya saya berseru kepada Tuhan. Ketika kondisi saya, ya, sedang kondisi, ya, sekarang ini kondisi perekonomian agak sedang tidak baik-baik kata orang, ya. Kondisinya ya semuanya mahal, ya, betul ya. Makan mahal, ya. Kemarin saya kaget beli apa? Saya beli siomay. Saya beli siomay yang di pinggir jalan. Biasanya berapa itu? Satu piring? 10.000 ya. Sekarang udah naik dari 15.000. 15.000 ya gitu. Saya lihat, oh iya, rupanya bahan pokok pada naik ya. Beras naik ya. Semuanya naik ya, gitu ya. Ya, jadi memang kondisinya sedang terjadi seperti itu, ya. Secara ekonomi sedang kurang baik lah kondisinya. Ya. Nah, apakah itu bisa mengganggu kita? Bisa. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, ketika kita mau belajar berdoa kepada Tuhan, ya, engkau akan baik-baik saja. Katakan amin. Ya, engkau akan tenang-tenang saja, kata Gibran, ya. Tenang Pak Prabowo, ya. Saya hanya mengutip, ya, enggak promosi. Tenang, ya, tenang, karena memang ada Yesus di dalam hati kita, amin. Tenang. Jadi mau krisis seperti apa, mau kondisinya seperti apa, kita bisa tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan menyertai kita. Jadi saudara kasih Tuhan, penting untuk kita membangun kehidupan doa dalam diri. Maka latihlah dirimu engkau berdoa. Kalau yang paling sederhana untuk membangun waktu doa adalah waktunya pas, diatur. Anggaplah belajar setiap jam 8 saya mau berdoa. Buat aja jam 8 kau berdoa, mau 5 menit, mau 10 menit, engkau berdoa di jam 8. Lakukan itu terus menerus. Percayalah engkau akan mengalami terobosan dalam hidupmu. Kayak kesulitan dalam masalah pendidikan, sekolah, ya, kuliah. Engkau komitmen Tuhan, ini kok sepertinya situasinya nggak baik ya. Kiriman saya mulai terhambat nih, atau pekerjaan saya kok makin agaknya ada kesulitan nih. Ya. Bisnis saya kok sepertinya agak melambat nih. Ya. Sudah, masuk ke ruang doa. Ya. Buat setiap hari kau berdoa jam 8 malam, aku mau komitmen berdoa. Ya. Percayalah, engkau akan mengalami terobosan dalam hidupmu. Enggak cuma dalam hal rohani, hal-hal yang lahiriah, yang jasmaniah, kau juga akan mengalami terobosan. Ada amin? Ini saya alami, ya. Saya alami di pekerjaan saya, ya. Saya alami bagaimana Tuhan ya menjagai saya, ya. Ya saya usaha yang saya kerjakan itu resikonya tinggi ya. Resikonya tinggi sekali. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan menyertai saya itu begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan ya, saya diberikan hikmat untuk akhirnya saya bisa memilih mana customer yang betul, mana customer yang tidak baik. Jadi satu ketika saya ada customer yang mau, ya saya berusaha di jasa rental mobil. Jadi satu ketika saya dapat customer yang mau hubungi saya, mau booking mobil. Saya udah oke, saya udah iya, tapi saya nggak damai sejahtera. Dan kebetulan sebelumnya itu saya dapat sesuatu tentang tiba-tiba dimunculkan orang itu oleh teman saya lah di sebuah grup, gitu ya. Tapi itu saya belum nggak. Tapi akhirnya ketika dia datang, dia mau booking untuk pakai mobil saya nggak damai sejahtera, ya. Terus ya saya dengan lembut saya bilang, saya menolak dengan lembut, saya bilang saya minta maaf ya. Nggak bisa dulu, saya bilang, ya, dengan baik saya jelaskan, bla. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mulai muncul orang itu muncul di beberapa berita bahwa dia nggak benar, ya, dia melakukan penipuan, bla 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 bla. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita mulai membangun sebuah
kedekatan dengan Tuhan. Ya. Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk akhirnya Dia memberikan sebuah sebuah pengertian untuk akhirnya kita bisa terhindar dari sebuah hal yang tidak baik. Gitu. Jadi ini penting untuk kita mengerti bahwa terobosan itu terjadi bukan hanya dalam hal rohani kita. Ketika saudara mulai membangun hubungan dekat dengan Tuhan, ketika saudara mulai belajar berdoa, ya, itu juga kepada hal yang lahiriah, termasuk menyangkut kehidupan kuliah saudara. Ya. Itu akan terjadi. Ya. Dan saudara bisa menjadi orang yang tercengang-cengang, kok bisa ya? Saya begini, dan saya percaya apa yang saya alami bukan sebuah kebetulan. Ya. Dan ya kalau saya ceritakan bagaimana Tuhan menyertai saya, panjang sekali mungkin. Ya. Bagaimana cara-cara Tuhan ya dalam kondisi yang sekarang ini, yang bagaimana kondisi sekarang ini yang secara ekonomi mungkin lagi kurang baik, tapi bagaimana Tuhan menuntun pekerjaan saya, menuntun bagaimana saya terus bisa akhirnya menjalankan usaha saya dengan baik. Saya percaya semuanya karena ketika saya mau belajar taat sama Tuhan, ketika saya mau belajar terus bersekutu dengan Tuhan, sehingga Tuhan terus menuntun saya. Amin. Ini saudara kasih Tuhan, kita harus bangun pondasi yang kuat dalam kehidupan rohani kita. Ya. Karena itu kita harus membangunnya dengan apa yang kedua adalah berdoa dalam Roh Kudus, dikatakan dalam Yudas pasal 20 itu ya. Berdoa dalam Roh Kudus ya. Artinya kita harus membangun kehidupan doa dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi saudaraku, sepulang dari sini, engkau yang belum pernah membangun kehidupan doa, engkau harus bangun ya. Mulai tetapkan waktu dalam satu hari, mungkin setiap jam 8 aku mau berdoa. Ya. Mungkin aku mau setiap jam 9 aku mau coba berdoa. Mau 5 menit, 10 menit aku akan berdoa. Percayalah, itu akan bawa engkau mengalami pengalaman rohani yang luar biasa di situ. Jadi ketika saya, ya ini kesaksian saya, ketika saya mulai komitmen untuk berdoa, ya saya mengalami, mengalami pengalaman rohani yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Ya. Sampai akhirnya saya bisa, di mana saya bisa memiliki hati punya belas kasihan untuk orang-orang ya. Waktu itu saya melayani pelajar. Bayangkan bagaimana saya tidak punya gambaran bagaimana melayani pelajar. Tuhan ajar saya untuk saya bisa melayani pelajar. Saya punya keberanian untuk masuk ke sekolah. Ya. Saya nggak punya pengalaman bagaimana saya menghadapi kepala sekolah, bagaimana saya menghadapi guru agamanya. Saya datang, Pak, saya dengan PD saya bilang saya mau ketemu guru agama di sini. Untuk apa? Ya saya mau melakukan pembinaan rohani. Dan apa yang terjadi? Welcome guru agamanya gitu. Kebetulan saya memang cari orang-orang yang seperti ini. Akhirnya saya mulai. Saya mulai berjalan setiap hari Jumat, satu sekolah waktu itu. Udah 5 menit lagi ya, oke. Ini masih 10 menit lagi ya, masih separohnya ini. Jadi, oke, selanjutnya. Jadi, saya tidak punya pengalaman dalam membuka komsel pelajar. Tapi bagaimana Tuhan menuntun saya, Tuhan mengajar saya, ya yang paling penting adalah Tuhan memberikan keberanian kepada saya untuk melangkah. Ya, sampai akhirnya dari satu sekolah itu bisa jadi 2 sekolah. Awalnya bukan dari sekolah, awalnya hanya dari komplek perumahan. Saya mengumpulkan pelajar SMP, saya ajak berdoa, saya ajak banyak 4 orang, saya ajak mereka serius. Ya, saya bilang kamu punya kerinduan nggak untuk ada penambahan jiwa-jiwa? Ayo besok siang hari kita kunjungan. Ya, saya ajak mereka kunjungan keliling ke komplek, nggak berhasil, nggak ada yang ketemu. Ya, rupanya dari situ mereka terbakar. Oh ya, kemarin kayaknya nggak ada orang pun yang kita temui, nggak ada yang kita datangi, nggak ada. Akhirnya mereka sendiri jalan. Ya, akhirnya nggak lama saudaraku dari situ. Ya, saya membangun komsel pelajar yang lumayan banyak di Cilengsi waktu itu. Ya, dan itu apa? Tuhan yang ngajarin. Tidak, bahkan awalnya ketika saya membangun komsel pelajar itu sama kakak rohani di pembimbing rohani situ kayak sepertinya ditahan, bisa nggak kamu nanti gitu Bang. Agak diragukan gitu ya. Bisa nggak nanti? Saya bilang saya bisa. Ya.
Ya walaupun saya nggak bisa khotbah waktu itu, saya nggak bisa khotbah begini, ya masih pokoknya apa yang saya dapat saya copy paste lah, pokoknya dari apa yang dari kakak rohani, dari hari Minggu saya copy paste begini saya sampaikan. Tapi yang luar biasanya apa? Mereka mengalami Tuhan dalam keterbatasan saya, amin. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan kau ngerasa bahwa engkau nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Tapi ketika engkau belajar taat, ketika kau mau berdoa, mau setia berdoa, maka Tuhan akan buat terobosan ya. Mungkin kau ngerasa aku nggak bisa menyampaikan firman Tuhan, aku nggak bisa pimpin sharing. Tapi ketika saudara mulai belajar bertekun, ya, Tuhan akan membawa engkau mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Ada amin? Jadi yang kedua adalah saudara harus membangun kehidupan doa ya, karena berdoa dalam Roh Kudus, karena saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun saudara ya. Saudara mungkin nggak tahu cara berdoa, bagaimana berdoa untuk bangsa, berdoa untuk jiwa-jiwa, mungkin saudara nggak tahu. Tapi ketika saudara masuk dalam ruang doa, maka Roh Kudus akan menuntun saudara, membuat saudara bisa berdoa. Amin. Bayangin, yang awalnya berdoa hanya 5 menit, tiba-tiba bisa 2 jam. Kalau nggak karena Roh Kudus mungkin nggak bisa. Kan doa itu kadang-kadang membuat sesuatu yang membuat ngantuk gitu ya. Tapi berbeda saudara ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, saudara menjadi orang yang bengap-bengap dengan Tuhan. Saudara bisa menangis ya dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa akhirnya punya belas kasih yang dalam untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ada amin? Oke, selanjutnya. Ya. Kita ya di ayat 21 katakan, peliharalah dirimu, ya, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk kehidupan yang kekal. Yang ketiga adalah kita harus memelihara diri kita di dalam kasih Allah. Nah, ini penting, saudara. Memelihara diri saudara dalam kasih Allah. Kita lihat di dalam ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Kita baca ayat 15-nya aja. Ya, 3, 2, 1. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekali lagi, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi apa? Hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Galatia pasal 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama lagi. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang ketiga adalah memelihara diri dalam kasih Allah. Artinya apa? Artinya bahwa saudara, ya, saudara akan dibawa Tuhan di mana saudara hidup, tapi saudara hidup bukan untuk diri saudara lagi. Amin. Ya. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Artinya bahwa saudara akan dimampukan untuk menaklukkan setiap kelemahan-kelemahan daging saudara. Tuhan, ya, artinya apa? Bahwa Tuhan akan membawa saudara untuk saudara menaklukkan kelemahan-kelemahan dalam pikiran saudara. Ya. Kalau saat ini mungkin pikiran saudara dibelenggu dengan persoalan-persoalan. Mungkin ya karena persoalan masa lalu atau mungkin karena histori saudara di waktu-waktu yang lalu. Ya. Tapi ketika saudara ya, mulai hidup dalam Tuhan, ya, ketika saudara mulai memberikan hidup saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun saudara sehingga saudara bisa berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya apa? Saudara mulai bisa menanggalkan segala kehidupan lama saudara. Ya.
pikiran-pikiran yang tidak benar, ya. Keinginan-keinginan yang mungkin ingin memberontak, ya. Itu akan ditaklukkan. Itu akan saudara taklukkan. Ada amin? Ya. Jadi yang ketiga, kita harus memelihara diri kita dalam kasih Allah. Ya. Saudara akan mulai mengikuti kehendak Roh. Saudara akan mulai mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menuntun saudara untuk terus mengalami terobosan demi terobosan. Yang terakhir, ya. Kita kembali ke Yudas pasal 1 tadi, ayat 21. Ya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yang keempat adalah menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya. Artinya apa? Bahwa Tuhan menginginkan saudara dan saya adalah orang yang bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Ya, kita buka dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Dua Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9, saya akan bacakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi saudara kasih Tuhan, ya, jadi kita harus menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Artinya bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Ya, sekalipun dalam kondisi apapun, ya, mau di apa di sini katakan, dalam segala hal kami ditindak, walaupun saudara ditindas, walaupun ya saudara kehilangan akal, di situ katakan, sekalipun saudara terjepit, ya, sekalipun saudara dalam keadaan putus asa sepertinya, ya, percayalah bahwa ada yang namanya kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Amin. Ya. Jadi saudara, ketika saudara membangun ini dalam hidup saudara, percayalah bahwa terobosan rohani akan terjadi dalam hidup saudara. Ya. Engkau akan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau gak akan main-main dengan waktu yang ada. Ya. Ketika engkau PA serius. Ya. Ketika engkau belajar serius, karena engkau mengerti. Ya. Apa yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara. Saudara mulai mengerti bahwa keberadaan saya hari ini, ya, itu memang diinginkan Tuhan. Keberadaan saya hari ini, atau situasi atau di mana saya berada saat ini memang ada kehendak Tuhan atas diri saya. Ya. Saudara ditempatkan mungkin di sebuah keluarga, ya, yang mungkin keluarga saudara adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Sedangkan saudara mulai mengenal Tuhan. Artinya bahwa Tuhan punya rencana, punya tujuan atas hidup saudara. Dan saudara harus menyelesaikannya. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, ini yang kita bangun. Kita harus membangun fondasi ini kalau kita ingin mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita untuk akhirnya kita bisa sampai kepada garis akhir. Ya, menyelesaikan seluruh amanat agung Tuhan Yesus, menyelesaikan seluruh rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang yang terus berkobar-kobar, ya, melayani Tuhan. Saya percaya bahwa saudara akan menjadi orang yang berkobar-kobar melayani Tuhan, amin. Pelajar siap dibangkitkan, amin. Pelajar siap dibangkitkan, amin. Ya, cari Tuhan. Mulai punya waktu untuk kau berdoa. Ya. Mulai bikin komitmen Tuhan jam 10 malam saya akan terus berdoa. Untuk pelajar-pelajar yang mahasiswa, engkau berdoa. Engkau artinya bahwa mahasiswa PMJ harus menjadi apa PMJ? PMJ ya. Anak-anak muda youth GKK dia harus menjadi pionir untuk kegerakan di kota ini. Ada amin? Ya. Kita menjangkau, ya, kita akan memerdekakan banyak orang. Kita akan membebaskan banyak orang. Ya. Tapi semua itu akan bisa kita kerjakan ketika kita membangun fondasi, kita memiliki disiplin rohani yang benar di hadapan Tuhan.
kita mulai belajar mengatur diri kita. Kita mau belajar taat kepada Tuhan. Ya, kita mau terus menyediakan waktu kita bagi Tuhan. Ada amin? Oke, saya undang kita semua bagi berdiri. Semua boleh teduhkan hatinya di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan aku mau dibebaskan dari kehidupan Kristen yang agamawi. Katakan, Tuhan aku mau keluar dari kehidupan Kristen yang agamawi. Yang tidak mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Sadari bahwa ketakutan iblis kepada engkau adalah ketika engkau mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Karena yang jelas bahwa ketika engkau mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, hidupmu berubah. Engkau akan mengalami terobosan dalam hidupmu. Engkau akan mampu mengatasi segala dosa dalam dirimu. Engkau akan lepas dari keterikatan-keterikatan yang mengikat engkau. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada engkau. Katakan, Tuhan aku mau keluar dari kehidupan Kristen yang agamawi. Aku mau mengalami perjumpaan secara ilahi dengan engkau Tuhan. Jalikan kami, wahyukan firman-Mu lebih lagi, nyatakan pribadi-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Jangan lagi mau hidup seperti sebelum engkau mengenal Kristus dengan cara berpikir yang sia-sia. Kalau ada di antara engkau masih berpikir, berbuat seperti ketika engkau belum mengenal Kristus, maka hari ini engkau datang kepada Tuhan, taruh tanganmu di dada. Biarkan Tuhan melepaskan engkau. Tuhan membebaskan engkau. Karena Tuhan ingin sesuatu dengan engkau. Haleluya. Haleluya. Jamaah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bawa kami Tuhan mengalami Engkau, mengalami Engkau secara pribadi. Oh, haleluya. Bapakku berdoa Tuhan kepada setiap mereka Tuhan. Mereka yang masih berpikir seperti sebelum mereka mengenal Engkau. Mereka yang masih hidup dalam kesia-siaan. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Lepaskan mereka Bapa. Lepaskan mereka Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan mereka Bapa. Dan bawa mereka Tuhan naik ke tempat yang lebih tinggi. Bawa mereka bangkit Tuhan. Karena mereka adalah generasi yang akan menyelamatkan kota ini. Mereka adalah generasi yang akan menyelamatkan sekolah demi sekolah. Karena mereka generasi yang akan menyelamatkan kampus demi kampus. Bapak bisa berdoa. Jamah mereka Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau yang mengalami bagaimana hati Tuhan ditaruh dalam hatimu saat ini. Mungkin kau mulai memiliki belas kasihan untuk orang-orang, untuk teman-temanmu. Mulai engkau
taruh tanganmu di dada. Dan terus engkau berdoa kepada Tuhan. Apa yang ada dalam hatimu untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Mungkin kau mulai punya kegelisahan. Mengapa teman-temanku belum percaya kepada Tuhan? Mengapa mereka hidup ke dalam dosa? Mengapa mereka hidup dibelenggu oleh dosa? Maka engkau boleh berkata-kata kepada Tuhan. Serukan mereka. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Keselamatan yang dari Tuhan datang atas mereka. Haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan Kau yang terus memimpin kami Bapa dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwa ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami berdoa kepada setiap mereka yang masih dalam kelemahan-kelemahan mereka Tuhan, bangkitkan Bapa dalam nama Yesus. Mereka yang masih terikat dengan perkara-perkara dunia ini Tuhan, lepaskan mereka Bapa dalam nama Yesus. Darah Yesus bekerja atas dirimu saya dalam nama Yesus. Darah Yesus membebaskan kau dari segala pikiran-pikiran yang jahat, dari segala pikiran-pikiran yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melepaskan engkau hari ini dalam nama Yesus. Tuhan membebaskan engkau dalam nama Yesus. Hidupmu bukan kamu lagi. Hidupmu adalah milik Kristus. Kamu hidup, tapi bukan untuk dirimu lagi. Kamu hidup, tapi untuk Kristus. Untuk menyelesaikan seluruh kehendak Bapa dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau menjamah mereka, Engkau melepaskan mereka, Engkau mengangkat mereka, Engkau membangkitkan mereka Tuhan. Roh-Mu yang kudus menuntun mereka, membawa mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Sampai mereka Engkau bawa ke tempat yang lebih tinggi. Dan mereka menyatakan kemuliaan-Mu. Dan banyak orang diselamatkan lewat hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Amin, kita semakin diberkati oleh firman-Nya. Amin ya. Mari anak-anak muda semangat. Semangat untuk mencari Tuhan. Oke. Saya persilakan buat rekan-rekan yang mau kesaksian. Bila ada mungkin seminggu kemarin mau kesaksian, tiba-tiba gak sempat. Ada yang mau kesaksian? Saya persilakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita mau mendengarkan pengumuman sepekan ke depan. Saya persilakan kepada yang membawa pengumuman. Ya, beri tepuk tangan dulu dong. Woi. Ini duet maut ini. Ajar bro. Cek. Shalom muda-mudi anak Tuhan. Shalom muda-mudi anak Tuhan. Oke, diberkati ya dengan firman Tuhan ya. Amin. Oke, buat biar lebih seru, mau dong dites suaranya dari perpelayanan, ada pelayan mahasiswa, pelajar Tom, boleh disapa dong satu-satu. Oke, yang pertama dulu ya, kita tes dulu. Mana nih suaranya pelajar? Oke, amin. Oke, pelajar
mengajar lu semangat juga ya. Dari mahasiswa, mana mahasiswa? Oke, dari orang marketplace yang sudah bekerja, mana suaranya? Coba angkat tangan dulu yang udah bekerja, coba angkat tangan dulu. Yang udah bekerja angkat tangan, saya mau lihat dulu. Waduh, lumayan tapi kok suaranya kecil sekali ya? Karena tanggal tua kah? Oke, baik, sepertinya sudah semangat dari teman-teman kita semua. Langsung aja nih Bang. Apa? Langsung aja. Langsung aja. Jadi kita mau dengarkan pengumuman 29 Oktober 2023 untuk pengumuman yang pertama. Silakan. Oke, yang pertama itu mengenai pembangunan gedung gereja kita untuk lantai 2. Jadi bagi setiap kita dimohon bantuannya dalam dana dan juga doa. Selanjutnya, Oke, pengumuman selanjutnya ada undangan pernikahan dari saudara kita Daniel dan Kak Nopianti. Jadi buat seluruh jemaat atau teman-teman rekan-rekan youth yang ada waktu di hari Sabtu 11 November 2023 boleh ikut menghadiri acara pemberkatan nikah pukul 11 pagi dan dilanjut acara resepsi pernikahan pukul 15.00 sampai 19.00 atau dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Oke. Selanjutnya tentang kelas SMKS. Jadi bagi seluruh peserta SMKS itu diadakan pada hari setiap Sabtu pukulnya 16.00 WIT atau jam 4 sore bertempat di Gedung GKD Jalan Perjuangan atau di sini. Jadi jangan lupa ya dan juga jangan telat. Oke, pengumuman selanjutnya ada dari minat bakat. Buat kakak-kakak, abang-abang, teman-teman, adik-adik, rekan-rekan semua yang ada berminat di minat bakat tamborin boleh mendaftarkan ya. Yang bagi yang berminat boleh mendaftarkan kepada kontak personnya ada di situ Kak Iren. Jadi boleh didaftar jika yang berminat untuk minat bakat. Selanjutnya pelayanan pelajar. Jadi bagi para pelajar yang belum bergabung di komsel-komsel dapat bergabung di salah satu komsel berikut ini. Ada 3 komsel ya. Ada komsel Eklesia, komsel Anak Terang, komsel Pelita. Bisa dilihat ada kontak personnya dari masing-masing komsel. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada dari Komsel Remaja Pedia Lobua. Bagi rekan-rekan yang ada di sekitaran area Lojanan, Lobua atau Lobakung, bagi teman-teman baik pelajar, mahasiswa, pekerja yang belum memiliki komsel di area Lobakung, Lobua dan Lojanan boleh bergabung di komsel ini. Ini diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore bertempat di rumah Bapak Husin. Untuk kontak personnya boleh menghubungi Kak Monik Uli. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kalau tadi ada komsel pelajar, nah sekarang ada komsel mahasiswa. Jadi bagi para kakak mahasiswa yang belum bergabung di komsel dapat bergabung di salah satu komsel berikut ini. Ada 12 komsel ya, disertai juga ada kontak personnya. Oke. Ada pengumuman selanjutnya dari Tom Community. Ini persekutuan orang-orang marketplace. Jadi teman-teman yang udah melambaikan tangan tadi, yang udah melambaikan tangan bahwa dia sudah orang-orang marketplace, kami mengundang supaya ikut menghadiri persekutuan Tom Community setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gedung GKKD atau di tempat ini. Untuk kontak personnya boleh menghubungi Kak Lendina dan boleh dicatat kontak personnya buat abang-abang, kakak-kakak yang udah bekerja. Oke, selanjutnya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, happy anniversary
buat Bapak Ibu rohani kita, Pak Elison dan Ibu Ami yang keberapa tahun kurang tahu, tapi ini 30 Oktober. 30. Kalau tahunnya kita nggak ada di situ, nggak tahu berapa tahun anniversary-nya sudah. Yang penting kita kasih selamat, biarlah Bapak dan Ibu rohani kita semakin diberkati Tuhan. Amin. Dan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan semakin Tuhan nyatakan kepada Bapak dan Ibu rohani kita. Amin. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu Gembala serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak atau Ibu atau saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2003. Itu ada Kakak Pauline Carolina di tanggal 3 November. Ada orangnya? Ada orangnya? Kakak Paulina? Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Mungkin nanti bisa diucapkan ya di tanggal 3 November. Oke, selanjutnya ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan pada minggu depan di tanggal 5 November 23. Jadi bagi setiap kita, mari kita menyiapkan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus dengan hati yang benar. Amin. Oke, pengumuman selanjutnya untuk ibadah raya minggu depan. Seperti biasa ada 2 kali ibadah. Ibadah raya umum orang tua atau karyawan itu pukul 9 pagi sampai selesai. Ibadah 2 atau ibadah youth, pelajar mahasiswa profesional muda, itu ibadahnya jam 5 sampai selesai. Untuk selanjutnya, oke, yang paling penting nih, Yes. dari teman-teman kita yang baru pertama kali hadir boleh melambaikan tangan jika ada. Dari teman-teman kita, adik-adik, kakak-kakak, sebelah kanan, kiri, tengah, ada? Boleh diperhatikan? Ada? Oke, baik, kalau tidak ada, Kita tutup ya. sekian pengumuman dari kami. Saya Adi Sinaga. Dan saya Ivora Anabel. Tuhan Yesus memberkati. Oke, demikian pengumuman sepekan ke depan. Saatnya kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin ada yang belum dapat amplop persembahan, boleh angkat tangannya. Ada? Oh ada, bisa Asar memberikan kepada Bang Nober. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan yo, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh Tuhan, biarlah hanya Engkau yang menjadi kerinduan kami. Dan kami mau katakan,
segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku. Sama-sama kita angkat tangan kita yuk. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku. Boleh menari bagi Tuhan yuk. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yeah, come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua katakan lagi, oh kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Yes, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua biarlah semua, biarlah semua amin Tuhan, biarlah semua memujimu. Amin, amin Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami hanya merindukan Tuhan kami. Hanya Tuhan yang kami rindukan Tuhan. Ku mau bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku mau bawa hidup kami, bawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Yes Tuhan, bawaku erat di hadiratku, hatiku persembahkan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu, hati kami
setiap hati kami Tuhan, persembahkan bagimu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih karunia yang begitu luar biasa yang Engkau curahkan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Begitu ajaib, begitu dahsyat Engkau bagi kami Tuhan. Bahwa kami untuk terus mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Biarlah waktu-waktu kami habis hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau hidup, kami tersedia bagi Engkau Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, kami tersedia bagi Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang karib dengan Engkau Bapa dalam nama Yesus. Karena kami mau menjadi generasi muda yang dibangkitkan. Kami mau menjadi generasi yang menentukan arah hidup bangsa ini. Kami mau menjadi generasi muda yang menentukan arah kota ini Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu dinyatakan di kota ini Tuhan. Kerajaan-Mu dinyatakan Tuhan atas mereka, atas suku-suku bangsa, atas jiwa-jiwa Tuhan yang belum diselamatkan Bapa dalam nama Yesus. Dan kami katakan kami mau siap Tuhan. Kami mau siap bergerak bersama-sama dengan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa bagi bangsa kita. Biarlah bangsa ini ada dalam tangan Engkau Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa ini Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami. Kami percaya bahwa bangsa kami ada dalam tangan Engkau Tuhan. Bangsa kami ada dalam hati Engkau Tuhan. Dan kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Kami berdoa supaya tangan Tuhan yang menjaga bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya bangsa ini diselamatkan. Bangsa ini mengalami Tuhan. Dan kami menyerahkan bangsa ini kepada Engkau Tuhan. Bangkitkan kami sebagai gereja-Mu untuk menjaga bangsa ini Tuhan. Supaya bangsa ini dalam penjagaan, perlindungan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh persembahan yang sudah kami berikan kepada hari ini Tuhan. Baik lewat pujian penyembahan kami Tuhan, bahkan lewat keuangan kami Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami persembahkan boleh menjadi satu dupa yang harum bagi Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membawa kami, gereja ini Tuhan, untuk terus bangkit dan maju lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh pelayan yang ada, berkati pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin Tuhan di youth Tuhan, pelayan youth Tuhan, supaya terus mereka Tuhan tuntun bahwa wahyu dan hikmat Tuhan menyertai mereka Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Engkau yang percaya, engkau yang terus hidup dalam firman. Peganglah apa yang sudah kau terima. Terimalah apa yang sudah kau dengar.
Dan biarlah firman Tuhan itu melekat ke dalam hatimu. Dan biarlah firman itu hidup senantiasa dalam hidupmu. Menuntun engkau ketika engkau keluar, ketika engkau berjalan. Biarlah firman itu mengingatkan engkau. Firman itu menuntun engkau. Dan firman itu membuat engkau berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat ini Bapa. Berkat daripada Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan serta penghiburan Roh Kudus. Itu yang boleh menyertai kami. Memberkati kami. Membuat kami berhasil. Dan kami percaya bahwa seluruh hidup kami ada dalam tangan Engkau Bapa. Dan berkat-Mu tinggal atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini. Untuk ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada kesudahan hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami pulang dengan penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati, katakan kanan kirinya, engkau harus mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan.